Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Melanjutkan pelajaran kita tentang sholat tatawwu. Naam, atau sholat sunnah yang ketiga. Nah, ini adalah sholat tarawih. Naam, sholat tarawih dan sholat witir biasanya kalau di bulan Ramadan mereka dilakukan secara bergandengan. Nah, di sini ada beberapa faedah tambahan yang kita bisa ambil. Yang pertama, seorang muslim hendaknya dia menjaga sholat witir walaupun hanya dengan 1 rakaat. Karena yang sedikit tapi terus-menerus dikerjakan lebih baik daripada banyak tapi terputus. Nah, sholat witir boleh dikerjakan kapan? Sebelum dia tidur boleh. Apabila dia tidak mampu untuk bangun di sepertiga malam terakhir. Nah, afdol memang di sepertiga malam terakhir, tapi setelah sholat isya dan setelah sholat ba'diyah isya, antum menambah 1 rakaat untuk sholat witir, maka itu tidak mengapa. Yang kedua, sholat sunnah lebih afdol dikerjakan di rumah, kecuali dia khawatir atau tersibukkan, maka hendaknya dia dikerjakan di masjid. Maksudnya gimana? Biasanya kalau orang selesai sholat duhur, sholat maghrib, kalau dia langsung pulang dan dia sholat di rumah, maka itu afdol. Sebagaimana hadis yang sudah lewat, bahwasanya dari hadis Aisyah, Rasulullah SAW mengatakan, Aisyah mengatakan, Rasulullah SAW sholat ba'diyah maghrib fi baitihi, di rumahnya, wa isya fi baitihi, wa ba'da sholat isya fi baitihi, atau kama qala Aisyah. Di setelah waktu isya itu di rumahnya juga. Tetapi apabila dia ternyata sampai rumah, biasanya dia masyghulun, tersibukkan dengan apa-apa yang ada di rumah, jadi lupa. Biasanya hawanya juga udah beda, suasananya udah beda, akhirnya dia nggak jadi sholat, maka dia lebih baiknya sholat di masjid dengan menjaga keikhlasan tentunya. Yang ketiga, barang siapa yang menyanyiakan sholat tarawih di bulan Ramadan dan menggantinya dengan perkara yang melalaikan, maka dirinya telah terhalang dari banyak kebaikan. Sedangkan sholat tarawih itu pahalanya sangat banyak. Telah lewat keutamaan sholat tarawih. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang dia berdiri sholat di bulan Ramadan dan imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, mengharapkan pahala kepada Allah, dia ikhlas, maka dia ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Man qama ma'al imam, barang siapa yang berdiri atau sholat bersama imam sampai dia selesai, maka ditulis baginya sholatul lail, sholat malam, semalam suntuk. Itu keutamaan dari sholat tarawih juga. Kemudian yang selanjutnya, barang siapa yang terlambat sholat isya, dia datang ketika jamaah sedang melakukan sholat tarawih, maka dia hendaknya ikut jamaah dengan niat sholat isya. Boleh tetap boleh. Seorang yang sholat sunnah, seorang yang bermakmum dengan sholat orang yang sedang sholat sunnah, maka itu boleh. Kalau sholatnya 2 rakaat gimana tadi? Ya udah, seperti makmum masbuk aja. Nanti nambah 2 rakaat lagi. Contoh si Budi ini sholat duhur, selesai, salam, dia mundur, dia mau sholat sunnah 2 rakaat setelah duhur. Si Anton nih datang setelah dia. Jamaah sudah selesai dan dia melihat si Budi ini sedang sholat. Tanpa dia mengetahui dia sholat apa. Hatta mungkin dia sholat sunnah, mungkin dia sholat wajib seperti Hani Anton, tapi dia ternyata telat, Anton juga tidak tahu. Tapi Anton
meniatkan untuk bermakmun bersama si Budi. Akhirnya Anton sholat bersama si Budi. Karena si Budi ini sholatnya cuma 2 rakaat, maka dia salam. Dan Anton ternyata mengetahui, oh ternyata si Budi ini dia sholat sunnah. Maka tidak mengapa Anton melanjutkan sholatnya menambah 2 rakaat tanpa mengubah niatnya. Dia niatnya masih sholat wajib, sholat duhur, dan sah sholatnya hal yang demikian. Nah, saya kira jelas ya. Kemudian yang kelima dan yang keenam. Yang kelima, barang siapa yang telah melakukan witir lalu dia ingin melakukan sholat, maka hendaknya dia sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam tanpa mengulang witirnya. Nah, ini seperti contohnya ya, di malam iktikaf itu biasanya terjadi 10 hari terakhir bulan Ramadan. Seseorang dia sholat tarawih dan juga sholat witir bersama imam karena dia ingin mengejar pahala. Barang siapa um, barang siapa yang enam barang siapa yang dia mengerjakan sholat bersama imam, dia maka ditulis pahalanya semalam suntuk. Nah, dan akhirnya mereka sholat bersama imam. Nah, kemudian karena ingin menghidupkan malam, membaca Al-Quran, berzikir, dan juga sholat lagi, maka itu diperbolehkan. Meskipun witir itu sebenarnya sholat penutup. Nah, tidak mengapa dia sholat malam lagi tanpa dia mengulangi witirnya. Jadi sholatnya genap-genap ya. Tidak ada witirnya. Witirnya cukup 1 kali dalam 1 malam. Nah, yang keenam, barang siapa yang tidak memungkinkan untuk sholat tarawih bersama imam, hendaknya dia sholat sendiri semampunya. Maksudnya di sini adalah jangan sampai ditinggalkan sholat tarawih ketika sampai bulan Ramadan, meskipun itu hanya sholat sunnah. Saya kira cukup ya. Insya Allah di pertemuan ke depan kita akan ada ulangan harian dari bab awal sampai ini. Insya Allah Ta'ala saya masih mencari aplikasi yang mudah untuk digunakan. Kecuali Google Form, kayaknya ada aplikasi yang lain. Nanti saya cari dulu. Dan insya Allah kita akan ulangan harian di bab ini. Qul qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.